Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Untuk kesempatan hari ini saya akan berbagi latihan soal PAS atau UKK, atau ada yang sering menyebut juga dengan ulangan kenaikan kelas, untuk kelas 4 semester 2 materi pembelajaran IPS. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu IPS KD 3.1. Nomor 1. Pengertian sumber daya alam adalah: A. Segala sesuatu yang ada di hutan. B. Segala sesuatu yang ada di alam. C. Segala sesuatu yang ada di rumah. D. Segala sesuatu yang ada di alam dan kita butuhkan. Pengertian dari sumber daya alam yaitu D. Segala sesuatu yang ada di alam dan kita butuhkan. Nomor 2. Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai: A. Nelayan, B. Karyawan, C. Pedagang, D. Petani. Jawabannya adalah D. Petani. Nomor 3. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Hal ini merupakan fungsi lingkungan sebagai: A. Tempat mencari makan, B. Tempat bekerja, C. Tempat tinggal, D. Tempat menghabiskan waktu. Nelayan dapat memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari pertanian. Hal ini merupakan fungsi lingkungan sebagai B. Tempat bekerja. Kita lanjut ke nomor 4. Usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pantai adalah: A. Budidaya udang membuat kerupuk ikan. B. Berkebun apel penyewaan alat selam. C. Berternak unggas berkebun apel. D. Membuat kerupuk ikan berternak ayam. Jawabannya adalah A. Budidaya udang dan membuat kerupuk ikan, karena untuk budidaya udang dan kerupuk ikan itu memang banyak melimpah di sekitar pantai. Kita lanjut ke nomor 5. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk di daerah pegunungan adalah: A. Mencari kerang, B. Budidaya udang, C. Berkebun stroberi, D. Bercocok tanam padi. Jawabannya adalah C. Berkebun stroberi. Jika mencari kerang dan budidaya udang ini merupakan di daerah pantai, sedangkan bercocok tanam padi biasanya dilakukan di dataran rendah. Kita lanjut ke nomor 6. Dataran tinggi di Jawa Tengah yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata adalah: A. Magelang, B. Dieng, C. Ungaran, D. Muria. Dataran tinggi yang ada di Jawa Tengah sebagai tempat wisata yaitu B. Dieng. Nomor 7. Berikut ini yang merupakan hasil peternakan adalah: A. Daging, kerupuk kulit, buah durian. B. Madu, kain katun, kain sutra. C. Kain katun, telur susu. D. Kain sutra, madu, telur puyuh. Yang merupakan hasil peternakan yaitu D. Kain sutra, madu, dan telur puyuh. Kita lanjut ke nomor 8. Tanaman wortel, apel, sayuran brokoli lebih cocok ditanam di daerah: A. Pesisir pantai, B. Dataran tinggi, C. Dataran rendah, D.
D. Perkotaan. Wortel, apel, brokoli lebih cocok ditanam di daerah B. Dataran tinggi atau pegunungan. Nomor 9. Hasil perkebunan yang dapat dijadikan sebagai obat malaria adalah A. Sagu, B. Kelapa sawit, C. Kina, D. Rotan. Jawabannya adalah C. Kina. Nomor 10. Yang bukan merupakan komponen penting dalam lingkungan adalah komponen A. Biotik, B. Fisik, C. Hayati, D. Sosial. Yang bukan komponen penting dalam lingkungan yaitu komponen B. Fisik. Nomor 11. Bentuk kegiatan membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Membuat kincir angin dari kayu bekas, B. Mengganti atap rumah dengan panel surya, C. Menggunakan air secukupnya saat mencuci, D. Mengumpulkan kotoran ternak untuk membuat biogas. Bentuk kegiatan membatasi sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari yaitu C. Menggunakan air secukupnya saat mencuci. Kita lanjut ke nomor 12. Kayu jati banyak digunakan oleh pembuat mebel karena A. Aromanya wangi, B. Harganya murah, C. Kokoh dan teksturnya baik, D. Mudah diperoleh. Kayu jati banyak digunakan pembuat mebel karena C. Kokoh dan teksturnya baik. Nomor 13. Sumber daya alam berikut yang dapat diperbarui adalah A. Batu bara, kapur, bauksit, B. Emas, perak, dan perunggu, C. Minyak bumi, gas alam, dan grafit, D. Tiram, mutiara, dan cumi-cumi. Sumber daya alam yang dapat diperbarui salah satu contohnya yaitu D. Tiram, mutiara, dan cumi-cumi. Nomor 14. Guru yang sedang mengajar di kelas merupakan fungsi lingkungan sebagai A. Tempat bekerja, B. Tempat mencari inovasi, C. Tempat mencari makan, D. Tempat tinggal. Guru yang sedang mengajar di kelas merupakan fungsi lingkungan sebagai A. Tempat bekerja. Nomor 15. Sikap yang dapat kita lakukan terhadap stok bahan bakar minyak bumi yang mulai menipis adalah A. Berhemat dalam penggunaan BBM, B. Boros dalam penggunaan BBM, C. Membeli kendaraan baru, D. Selalu menggunakan kendaraan pribadi saat keluar rumah. Jawabannya adalah A. Dengan berhemat dalam penggunaan BBM. Sekarang kita masuk materi IPS KD 3.2. Nomor 1. Faktor penyebab adanya keragaman suku di Indonesia adalah A. Kondisi negara kepulauan, B. Jumlah penduduk yang sedikit, C. Kemajuan teknologi, D. Perbedaan kondisi alam. Penyebab adanya keberagaman suku di Indonesia yaitu A. Kondisi negara kepulauan. Nomor 2. Yang bukan fungsi bahasa daerah dalam suatu masyarakat adalah A. Sebagai bahasa adat daerah, B. Sebagai bahasa nasional, C. Sebagai bahasa lokal dalam satu suku, D. Sebagai kekayaan budaya daerah. Yang bukan fungsi bahasa daerah yaitu B. Sebagai bahasa nasional. Nomor 3.
Suku Batak Karo, Batak Mandailing, dan Minangkabau tersebar di wilayah A. Jawa, B. Sumatera, C. Kalimantan, D. Sulawesi. Jawabannya adalah B. Sumatera. Nomor 4. Sikap yang bukan merupakan upaya pelestarian pakaian adat adalah A. Mempelajari cara menggunakan pakaian adat, B. Mengikuti festival pakaian adat, C. Enggan menggunakan pakaian adat, D. Mempelajari makna pakaian adat. Jawabannya adalah C. Enggan menggunakan pakaian adat. Nomor 5. Yang bukan contoh aktivitas di bidang jasa adalah A. Tukang ojek mengantarkan penumpang, B. Petani menanam padi, C. Tukang potong rambut memotong rambut pelanggannya, D. Kurir mengantarkan barang ke tempat tujuan. Yang bukan aktivitas bidang jasa yaitu B. Petani menanam padi. Jadi untuk jawaban A, C, dan D ini merupakan aktivitas di bidang jasa. Nomor 6. Pakaian bundo kanduang, pakaian adat yang digunakan suku A. Baduy, B. Tangger, C. Minangkabau, D. Manggarai. Jawabannya adalah C. Minangkabau. Nomor 7. Yang merupakan bahasa berasal dari Kalimantan adalah A. Dayak dan Asmat, B. Melayu dan Toraja, C. Dayak dan Banjar, D. Mandar dan Sasak. Yang merupakan suku bangsa yang dari Kalimantan yaitu C. Dayak dan Banjar. Nomor 8. Bahasa daerah Batak, Aceh, Minang, dan Melayu merupakan bahasa daerah dari pulau A. Jawa, B. Sumatera, C. Sulawesi, D. Kalimantan. Jawabannya adalah B. Sumatera. Kita lanjut ke nomor 9. Tari Sudati dan Saman berasal dari provinsi A. Aceh, B. Yogyakarta, C. Bali, D. Maluku. Tari Sudati dan Saman itu berasal dari A. Aceh. Nomor 10. Yang bukan merupakan keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia adalah A. Bidang pertanian, B. Bidang agama, C. Bidang perdagangan, D. Bidang industri. Yang bukan merupakan keragaman aktivitas ekonomi yaitu B. Bidang agama. Nomor 11. Perhatikan gambar pakaian adat. Gambar di samping pakaian adat dari provinsi A. Jawa Timur, B. Jawa Barat, C. Bali, D. Nusa Tenggara Barat. Dari gambar nomor 11 ini merupakan pakaian adat dari provinsi C. Bali. Nomor 12. Bahasa daerah akan terjaga dan tidak punah jika A. Suka berbahasa asing, B. Mengutamakan bahasa luar negeri, C. Turut serta menggunakan dan melestarikan bahasa daerah, D. Selalu menggunakan bahasa yang sedang viral. Bahasa daerah akan terjaga dan tidak punah jika C. Turut serta menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Kita lanjut ke nomor 13. Yang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang pertanian adalah A. Tukang ojek mengantarkan penumpang, B. Petani tambak mengelola udang, C. Dokter memeriksa pasiennya, D.
D. Kurir mengantarkan barang ke tempat tujuan. Yang merupakan contoh kegiatan ekonomi bidang pertanian yaitu B. Petani tambak mengelola udang. Nomor 14. Tingkat ketiga pada rumah Mabrowni yang berfungsi sebagai tempat A. Upacara adat, B. Menyimpan harta benda, C. Peristirahatan seluruh anggota keluarga, D. Menyimpan benih tanaman seperti benih padi, jagung, dan kacang-kacangan. Jawabannya adalah D. Untuk menyimpan benih tanaman seperti benih padi, jagung, dan kacang-kacangan. Nomor 15. Berikut yang bukan ciri dari industri besar adalah A. Menggunakan tenaga kerja kurang dari 100 orang, B. Memiliki modal yang besar, C. Menggunakan peralatan berupa mesin modern, D. Barang yang dihasilkan jumlahnya banyak dengan kualitas tinggi. Jawabannya adalah A. Menggunakan tenaga kurang dari 100 orang. Sekarang kita lanjut masuk materi IPS KD 3.3. Nomor 1. Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat dataran rendah adalah A. Petani, B. Pedagang, C. Pekerja, D. Pengusaha. Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan di masyarakat dataran rendah yaitu A. Petani. Nomor 2. Kegiatan ekonomi yang menggunakan barang produksi disebut kegiatan A. Distribusi, B. Konsumsi, C. Produksi, D. Konsumtif. Kegiatan ekonomi yang menggunakan barang produksi disebut dengan B. Konsumsi. Jika distribusi itu merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Sedangkan produksi itu merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Sedangkan konsumtif adalah perilaku atau gaya hidup yang suka membelanjakan uang tanpa pertimbangan yang matang. Kita lanjut ke nomor 3. Berikut ini yang bukan pekerjaan di bidang jasa adalah A. Guru, B. Dokter, C. Nelayan, D. Konsultan. Yang bukan pekerjaan di bidang jasa yaitu C. Nelayan. Nomor 4. Saat istirahat tiba, siswa kelas 4 membeli jajan di kantin. Kegiatan yang dilakukan siswa kelas 4 adalah A. Distribusi, B. Konsumsi, C. Produksi, D. Konsumtif. Jawabannya adalah B. Konsumsi. Kita lanjut ke nomor 5. Kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah menjadi barang siap pakai yaitu A. Distribusi, B. Konsumsi, C. Produksi, D. Konsumtif. Kegiatan ekonomi mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau siap pakai yaitu C. Produksi. Nomor 6. Jenis pekerjaan yang bukan termasuk dalam kegiatan distribusi adalah A. Pedagang, B. Pembeli, C. Kuli angkut, D. Sopir. Jawabannya adalah B. Pembeli. Jadi untuk pedagang, kuli angkut, dan sopir ini bisa termasuk dalam kegiatan distribusi. Nomor 7. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, maka manusia disebut sebagai makhluk A. Individu, B. Modern, C. Hidup, D. Sosial. Manusia kan tidak dapat hidup sendiri, maka manusia itu disebut sebagai makhluk D. Sosial. Nomor 8.
Hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seorang polisi adalah A. Terjaminnya keamanan masyarakat, B. Sembuhnya pasien dari penyakit, C. Siswa-siswi dapat lancar membaca, D. Kendaraan dapat berjalan. Jawabannya adalah A. Terjaminnya masyarakat. Jika sembuhnya pasien dari penyakit itu tugasnya seorang dokter. Yang C. Siswa-siswi dapat lancar membaca itu tugasnya bu guru, pak guru, dan orang tua. Sedangkan kendaraan dapat berjalan itu tugasnya seorang bengkel atau montir. Kita lanjut ke nomor 9. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai kegiatan ekonomi adalah A. Menyediakan barang kebutuhan, B. Kegiatan menggunakan barang, C. Mengkonsumsi barang, D. Memanfaatkan barang alam. Jawabannya adalah A. Menyediakan barang kebutuhan. Nomor 10. Peran kegiatan ekonomi distribusi bagi masyarakat adalah A. Membantu masyarakat mengantar barang, B. Menyediakan barang murah bagi masyarakat, C. Mengantar masyarakat mencari barang, D. Memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan. Peran ekonomi distribusi bagi masyarakat yaitu D. Memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan. Nomor 11. Usaha ekonomi yang dapat menunjang usaha pariwisata adalah A. Peternakan, B. Penginapan, C. Pendidikan, D. Pertanian. Usaha ekonomi yang dapat menunjang pariwisata salah satunya yaitu B. Penginapan. Nomor 12. Pak Agus bekerja mengolah kayu untuk dijadikan barang mebel. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Agus termasuk kegiatan A. Distribusi, B. Konsumsi, C. Produksi, D. Produsen. Jawabannya adalah C. Produksi. Nomor 13. Pernyataan yang tepat tentang distributor adalah A. Pihak yang membuat barang, B. Pihak yang memakai barang, C. Pihak yang menyalurkan barang, D. Pihak yang membeli barang. Pernyataan yang tepat tentang distributor yaitu C. Pihak yang menyalurkan barang. Nomor 14. Usaha mengambil mineral-mineral yang bermanfaat dari dalam bumi untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia disebut A. Perindustrian, B. Pertambangan, C. Perdagangan, D. Perniagaan. Jawabannya adalah B. Pertambangan. Nomor 15. Penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah sekitar tempat tinggalnya untuk A. Memenuhi kebutuhan hidupnya, B. Tempat tinggal sementara, C. Menyesuaikan diri dengan alam, D. Tempat persinggahan sementara. Penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah sekitar tempat tinggalnya untuk A. Memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian dan terima kasih. Semoga saat mengerjakan soal ulangan kelas dapat mengerjakan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus. Amin.